Assalamualaikum, hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan hari ini aku kebetulan beli tulang daging ya, mau di sop rencananya. Dan ini aku sudah sampai di rumah. Gimana Bunda puasanya? Semoga dilancarkan sampai mendekati hari kemenangan nanti ya. Dan ini H-3 Lebaran. Aku rencananya mau buat sop, tapi di samping buat sop itu kan nanti untuk menu berbuka puasa ya. Dan ini aku lagi buka-buka mentega mau aku cairin. Aku mau buat kue lapis legit Lampung. Dan aku nyambi ya ngerjainnya, jadi aku ngerjain kue lapis legit ini. Terus setelah selesai ngerjain lapis legit, setelah itu aku masak sop tulang sapi. Aku sedang nyairin mentega, jadi aku sampai di rumah aku langsung mentega ini aku cairkan supaya nanti kalau pas dipergunakan menteganya sudah dingin. Oh ya, aku ngerjainnya dibantu Pak suami. Yaitu dia paling bisa sebenarnya, dia yang ngerjain nanti kue lapis legitnya. Dan karena kalau bukan tenaga laki-laki, aku nggak kuat ya, karena depan panggangan itu rasanya berjam-jam, karena buat lapis legit ini sekitar 3-4 jam ya ngerjainnya di depan api. Yang untuk panggang kue lapis legit itu ya depan panggangan lah ya pokoknya. Dan ini sudah matang, sudah cair menteganya, jadi aku buat 2 loyang, jadi 1 loyangnya untuk mamaku, yang 1 loyangnya untuk di rumah. Aku bagi. Nah setelah ini semua cair menteganya, aku bawa ke belakang. Nah setelah selesai aku mencairkan mentega, aku bersihin daging yang sudah aku beli tadi ya bun. Aku bersihin karena ini aku cuma H-3 Lebaran tuh juga udah males makan ya bun ya, jadi pengen yang seger-seger, jadi cuma masak sop, goreng tempe sama sambal kecap, udah itu aja. Karena kita juga udah bosen ya menu-menu yang lain, jadi aku coba deh makan yang seger-seger tapi juga yang bergizi, ada sayurannya, jadi si kecil juga mau makan. Nah ini udah aku bersihin, kemudian aku masukkan ke panci, mau aku rebus dulu tulang sapinya. Dan ini juga nggak semua tulang juga ya, ini ada campuran daging tetelannya supaya nanti si kecil nggak ngomel-ngomel kalau makan, kok semua tulang semua ya mah, katanya kayak gitu, suka protes anaknya. Jadi ini aku campur, ada dagingnya sedikit, ada tetelannya sedikit. Nah ini aku siap-siap untuk merebus. Kita tunggu sampai dagingnya tuh ngelupas dari tulangnya ya bun, jadi nggak terlalu ngelupas bener sih, cuma setengah ngelupas gitu ya. Nah ini aku ke belakang, aku ngeliatin suami aku lagi mecahin telur. Jadi lapis legit ini telurnya itu memang yang dipakai tuh banyak banget bun, hampir 2 kilo yang dipakai. Nah ini aku nimbang untuk gula putihnya itu aku pakai sekitar setengah kilo atau 600 gram. Aku timbang karena udah selesai ya Pak suami mixer telurnya. Ini aku campur gula pasirnya. Belum selesai ding ini. Sebelum di mixer telurnya, jadi dipecahin tadi, kemudian sebelum di mixer aku masukkan gula putih sama vanilinya ya. Nah ini udah mulai di mixer telurnya, nggak sampai berbusa ya, mixernya juga sampai hancur aja telurnya, jadi nggak butuh waktu lama sih sebenarnya adonan lapis legit ini. Pakai spatula biasa juga nggak apa-apa bun, jadi ini pakai mixer supaya nggak pegel aja tangannya. Alhamdulillah ini sudah jadi adonan telurnya ya bun. Dan nanti aku mau tambahin tepung maizena sekitar 1 sendok aja, kemudian 2 sendok tepung terigu, dan 3-4 sendok susu bubuk, dan aku saring. Kita masukkan ke adonan telur yang tadi ya.
Setelah itu kita mixer sebentar supaya tercampur aja ya bun, semua tepung maizena, tepung terigu dan susu bubuknya tadi. Setelah tercampur, nggak makan waktu lama sih bun, cuma sebentar aja. Nah ini kita matikan mixernya. Nah ini udah tercampur rata, dan ini kita masukkan susu full cream ya bun, susu kental manis 200 gram aku masukin ke adonan tepung tadi semuanya, kemudian matikan mixernya. Setelah itu kita saring ya bun, kita saring adonannya. Jangan sampai ada yang menggumpal. Nah ini biasanya gumpalan putih telurnya ya, ini aku kasih pewarna kuning supaya warnanya menarik. Sebelumnya sebenarnya tadi sebelum adonan jadi ini, sebelum susu kental manis tadi ya bun, ada mentega yang udah aku cairin tadi, itu sebenarnya udah dimasukkan ya, cuma kayaknya aku kehapus ya videonya. Jadi ini mentega yang udah aku cairin itu udah aku masukkan sebelum susu kental manis tadi ya. Nah ini 2 adonan udah aku siapin. Nah ini Pak suami sudah setengah perjalanan baru aku videoin, karena siangnya itu aku tinggal tidur bun, jadi Pak suami yang ngerjain. Nah aku kebangun, terus ini aku ke belakang, aku videoin setengah perjalanan sebenarnya. Nah tapi ya nggak apa-apa ya, ini setelah berapa jam ya dikerjakan ya, setelah 2 jam ya dikerjakan ya bun. Nah ini lapis demi lapis adonan telurnya tadi kita masukkan, kita panggang ya, gitulah prosesnya bun ya, lapis demi lapis. Makanya ya ngerjain lapis legit Lampung ini memang berjam-jam. Kalau adonannya nggak terlalu sulit, cuma memang manggangnya yang lama. Nah Pak suami kita tinggalin dulu, dan ini aku ke dapur. Nah kita lihat yang daging tadi yang kita rebus sudah matang belum. Ya aku lupa ngidupin lampu ya bun, lampu dapurnya baru aku hidupin. Ini aku udah mulai nyiapin bumbu sopnya, karena dagingnya juga udah mulai matang. Dan bumbu sop itu kan cuma bawang merah, bawang putih, lada, garam, udah itu aja kan ya bun ya. Terus ini aku oseng-oseng sampai kering, bumbunya nggak kering banget, cuma setengah kering gitu aja. Nanti aku masukkan ke daging yang tadi kita rebus. Nah ini setelah bumbu kita masukkan, nah ini kentang sama wortelnya setelah kita cuci kita masukkan ke rebusan tulang daging tadi ya. Kita tunggu sebentar supaya kentang sama wortelnya mateng sempurna. Kita tutup ya bun ya. Setelah matang kentang dan wortelnya, aku masukkan garam, kemudian penyedap rasa. Jangan lupa daun bawang, daun sopnya ya bun, karena itu yang bikin segar dan menarik warnanya. Nah ini aku tambahin potongan tomat ya, supaya ada vitamin C-nya. Nah ini cuma sebentar, terus kemudian matikan lampunya dan ditunggu untuk berbuka puasa nanti. Nah ini aku belakang bun, gantian sama Pak suami, karena Pak suami sedang siap-siap untuk sholat asar. Nah ini aku yang ngerjain, nggak apa-apa lah ya, panas-panasan. Ini kebetulan pas lagi ngerjain lapis legit ini cuaca panas terik ya bun. Ya biasanya mendung, kok ini pas kebetulan lagi buat lapis legit, lagi di depan panggangan, kok cuaca juga panas gitu, jadi ya double panasnya. Nah ini aku keluarin karena satu lapisan sebelumnya sudah matang, jadi aku tambahin lapisan lagi. Jadi setiap loyang itu aku tambahin 2 centong ya, 2 sendok adonan. Ini aku tusuk dulu pakai garpu supaya nanti adonannya meresap yang
kita masukkan nanti ya. Aku padetin ya bun adonannya, karena memang lapis legit itu sebelum adonan yang baru kita padetin dulu adonan yang sebelumnya yang sudah matang itu. Nah ini aku tambahin sekitar 2 sendok, jadi masing-masing loyang 2 sendok ya. Nah, ini harus sabar ya bun, sabar, telaten, dan kuat di depan panggangan ya. Sebenarnya kalau ngerjain ini nih emang harus tenaga laki-laki, tapi ya kalau misalkan perempuan kuat juga nggak apa-apa bun. Ini sebenarnya kalau misalkan setiap tahun aku gantian ngerjainnya sama Pak Su ya. Nah kita tutup bun, setelah lapisan kita masukkan kita tutup, dan aku tinggal sebentar. Dan aku ini udah mau sore ya bun, aku hangatkan sopnya, kemudian aku nanti mau tempatkan di mangkuk ini sopnya, karena sebentar lagi kan kita mau berbuka ya. Nah sementara aku di dapur, jadi Pak suami gantiin lagi di belakang ngerjain lapis legitnya. Nah, ini aku fokus di dapur aja nyiapin bukaan katanya. Ya udah, aku siapin sopnya, aku siapin sambal kecapnya. Sebenarnya udah dipotong-potong sih, cuma cabai rawit, bawang merah sama tomat ya bun. Terus aku kasih kecap, aku potong-potong cabai, bawang merahnya, tomat aku potong-potong, kemudian aku kecap. Udah simple gitu aja sih bun, dan lebih enak makannya juga dicampur sama sop nanti, sama apalagi sama nasi anget ya. Nah ini aku goreng tempenya, karena kenapa sore-sore mendekati berbuka supaya anget aja makannya ya. Aku kerjain dulu goreng tempe karena masih jam 5-an ya, jam 5 lebih ya. Jadi kalau garing-garing gitu makannya kan enak ya bun. Ini aku satu persatu cukup pakai tepung sajiku aku goreng, nggak terlalu ribet bun, yang simpel-simpel aja. Karena memang kalau udah sore ini kan tenaga kita yang berpuasa ini udah mulai menurun, karena udah mulai dehidrasi ya bun. Jadi masaknya yang simpel-simpel aja. Nah Pak suami bantuin dia buat es untuk berbuka. Jadi kalau misalkan berbuka puasa itu harus ada es batu bun. Jadi Pak suami bantuin untuk mecahin es batu. Aku goreng tempe. Setelah selesai semuanya aku mandi biasanya bun, ini aku belum mandi. Nah ini udah siap semua sopnya, kemudian sambal kecapnya, dan tempe gorengnya. Nah udah jadi lapis legit Lampungnya. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih.